Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baik, ahibati fillah, azani Allah wa yakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas kesempurnaan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dan banyaknya nikmat tersebut. Kemudian maka dengan nikmat-nikmat tersebut kita dituntut bersama untuk selalu mensyukurinya, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjadikan nikmat tersebut sebagai wasilah perantara, yaitu terkumpulnya lebih banyak lagi pahala-pahala kita, sehingga menjadikan itu semua sebagai pemberat timbangan hasanah kelak di yaumul qiyamah. Dan ketika kita mendapatkan timbangan hasanah kita lebih berat daripada dosa-dosa kita, insya Allah kebaikanlah yang akan menemui kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Kemudian salat serta salam mudah-mudahan selalu kita haturkan kepada qudwah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan tidak lupa juga para pengikutnya yang senantiasa setia di atas jalan sunnahnya hingga yaumul qiyamah kelak. Kita berdoa memohon kepada Allah agar kita termasuk hamba-hamba yang diberikan oleh Allah keteguhan di dalam menjalankan sunnahnya, dan menjadikan sunnahnya sebagai panutan kita semuanya di dalam melaksanakan amaliyah kehidupan kita, baik zahiran ataupun batinan. Dan mudah-mudahan perantara itu semuanya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah, azani Allah wa yakum jami'an. Sebuah kenikmatan adalah ketika kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala terbimbing di atas hidayah. Terbimbing di atas hidayah, dibersamakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang saleh, orang-orang yang sekitar kita memiliki visi dan misi yang sama. Yaitu visi dan misi yang sama apa itu? Yaitu menjalankan ibadah tersebut, menjalankan hidayah tersebut, istiqomah di atasnya, kemudian memiliki cita-cita yang sama, yaitu menggapai surganya. Itu adalah kenikmatan yang sangat luar biasa. Di samping di luar sana banyak sekali kita jumpai masyarakat, kita jumpai saudara-saudara kita yang notabene dia orang Islam, dan pengakuan agamanya pun juga sama Islam. Akan tetapi ingat, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kenikmatan yang sama antara kita dengan mereka. Mereka terkadang, mohon maaf, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hidayah yang benar. Mereka diberikan perasaan, mohon maaf, oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keinginan, yaitu apa? Jauh dari keinginan hidayah yang benar. Dan tidak ada kata lain yang kita ucapkan hari ini selain mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lebih daripada rasa syukur dari nikmat-nikmat yang ada. Kenapa? Karena kita tahu, kita paham, nikmat yang paling besar, nikmat yang diinginkan setiap orang, dan nikmat tersebut tidak diberikan oleh Allah kepada siapapun, adalah nikmat hidayah. Dan itu adalah nikmat yang sangat mahal, nikmat yang tidak semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walau sya'allahu la ja'alan nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin, kata Allah Subhanahu wa taala. Jika seandainya Allah Subhanahu wa taala itu mau, pasti Allah Subhanahu wa taala itu akan mengumpulkan manusia di dalam hidayah yang sama. Padahal Allah mampu.
Adalah Allah apa? Mampu. Mampu tidak Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita itu memiliki hidayah yang sama seluruh manusia di muka bumi ini? Mampu atau tidak? Sangat mampu. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki tidak. Manusia diberikan pilihan, diberikan khiyar oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan perangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada mata, ada telinga, ada hati, ada pikiran. Mata untuk melihat kebenaran dan melihat keburukan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membedakan. Telinga pun juga sama. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita perangkat telinga, disuruh mendengar mana yang benar, mana yang salah. Kemudian kita disuruh membedakan. Setelah itu kita disuruh berpikir. Ketika dirimu sudah melihat mana yang benar dan mana yang salah, ketika dirimu sudah mendengar mana yang benar, mana yang salah, kita disuruh berpikir. Langkahkan kakimu kemana yang pengen kamu tuju. Kamu pengen menuju kepada kebenaran atau kamu pengen menuju kepada perkara yang salah. Maka kebahagiaan yang engkau akan jumpai ketika dirimu sudah melihat perkara yang benar, mendengar perkara yang benar, kemudian dirimu berpikir, kemudian langkah kakimu engkau menuju kepada perkara yang benar. Maka sebuah kebinasaan, kecelakaan ketika kita dihadapkan dan diperlihatkan kepada kita hidayah yang benar, diperdengarkan kepada kita yaitu hidayah yang benar, kemudian kita memilih enggan. Maka benar apa kata Rasulullah pernah mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku pada hukum asalnya ketika dia dikatakan umatku, kata Rasulullah, yaitu memegang petunjuk beliau, semua umatku itu pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang enggan. Enggan masuk surga itu bentuknya seperti apa? Kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Setiap yang ikut denganku mampu membedakan mana benar mana yang salah, kemudian dia ikut kebenaran karena yang tidaklah yang dibawa oleh Rasul kecuali kebenaran, maka dia masuk surga. Yang tidak, ya sudah, dia termasuk orang yang enggan dan dia dimasukkan ke dalam apa? Nah, itu ayyuhal ikhwah azani Allah wa yakum jami'an. Pada intinya, pada dasarnya adalah apa? Nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala titipkan, karuniakan kepada manusia itu yang paling besar, catat baik-baik. Bukan skill, bukan kemampuan. Paham? Bukan cuma sekedar kemampuan, bukan cuma sekedar skill. Saya mampu ngapain? Naik kuda, ya. Saya mampu menghafal Quran. Saya mampu, kalau tukang ya, saya tukangnya lihe. Tidak. Bukan cuma sekedar itu. Kalau ukuran kebahagiaan itu ada yang lebih lihe daripada tukang. Siapa? Haman. Iya kan? Haman itu kan arsiteknya siapa? Firaun. Kelihayannya luar biasa. Sampai membuat apa? Piramid yang segitu megahnya, yang sampai hari ini tidak bisa dipecahkan oleh ilmuwan sepintar apapun hari ini. Tapi lihat, Allah Subhanahu wa taala menyiksa dia. Kalau seandainya ukuran kebahagiaan itu diukur dari pangkat, jabatan, kemampuan dan sebagainya, maka Fir'aunlah seharusnya manusia yang paling bahagia. Kenapa? Lihat Fir'aun diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak setara ketika itu. Apa kemampuan Fir'aun itu? Satu, kesehatan yang konsisten dan semakin sehat tubuhnya. Tidak ada periwayatan Fir'aun pilek, batuk-batuk, kemudian kadas, panuh, kurap, itu enggak ada. Fir'aun itu manusia yang sangat sehat dan diriwayatkan Fir'aun itu tidak pernah sakit. Menghadapi dingin enggak pilek-pilek seperti kita, menghadapi panas enggak batuk-batuk seperti kita. Tapi sehat, makanannya sehat dan sebagainya. Cerdas, pinter, kuat. Fir'aun itu dikatakan manusia yang paling kuat ketika itu. Jadi kalau nonjok musuh itu bisa tumbang. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan itu sebagai standarisasi
yaitu kebahagiaan dunia dan akhiratnya, tidak. Demikian juga kalau seandainya standarisasi kebahagiaan itu adalah kekayaan, maka ingat loh, ada manusia yang paling kaya yang hartanya diburu sampai hari ini. Siapa itu? Korun. Manusia yang paling kaya diberikan semuanya ada oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan Korun itu memiliki apa? Harta yang tidak sebanding dan tidak setara. Kuncinya saja diangkat oleh orang yang kuat, orang yang berotot saja tidak kuat. Itu kunci gudangnya, bukan isinya. Kalau kita kan kunci satu saja gampang dibandrek kan gitu kan. Tapi kalau Korun tidak. Memiliki bodyguard, memiliki segalanya. Tapi lihatlah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Korun, fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Allah Subhanahu wa taala mengempaskan dia dan memasukkan dia ke dalam tanah beserta hartanya. Disebabkan apa? Enggannya dia dengan apa? Kebenaran. Dia enggan terhadap kebenaran, sama sekali enggak mau. Ada panggilan Allah, panggilan Rasulnya enggak mau. Hatinya keras. Sehingga apa? Ketika hatinya keras, hatinya enggan, jangan harap amalannya juga mau. Kalau hatinya saja sudah keras. Maka tidak salah kalau Rasulullah SAW pernah mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahiyal. Ketahuilah bahwasanya manusia itu mempunyai seperangkat, yaitu apa? Segumpal daging. Yaitu apabila daging tersebut baik, maka semuanya amalannya akan baik. Dan apabila daging itu buruk, maka semua amalannya itu akan buruk. Maka ketahuilah itu adalah apa? Jantung atau hati. Ketika hatinya itu mudah menerima hidayah, mudah menerima kebenaran, maka ingat, seluruh amalannya pun akan menjadi mudah benar. Apabila hatinya buruk, maka dia akan enggan terhadap kebenaran. Ini loh perkara yang harus kita perbaiki di antara kita, yaitu apa? Membenarkan, mengasah hati kita dan menunjukkan hati kita itu menerima terhadap perkara-perkara yang benar di situ dan mampu memilah dan memilih mana benar, mana yang salah. Dan mudah di dalam mengamalkan apa? Menerima kebenaran hati kita. Seandainya hati kita itu susah menerima kebenaran, sulit, enggan, keras, maka ingat, walaupun kita itu berkumpul dengan orang soleh, walaupun kita itu bersama dengan orang masyayikh sekalipun, kalau hati kita keras, ya akan tetap saja keras. Maka lihat peristiwa yang menimpa di keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan kepada kita faedah yang sangat besar, yaitu apa? Tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan kepada pamannya Nabi, yaitu siapa? Abu Lahab dan Abu Thalib. Itu Abu Thalib dan Abu Lahab, yang mana dia notabene seorang paman, orang yang dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan dia dari hidayah, padahal jaraknya dekat. Maksudnya di sini ada faedah kepada kita semuanya. Pun juga sama, ketika kita dibersamakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan orang soleh, ketika kita dibersamakan oleh Allah dengan orang yang benar, itu belum tentu menjamin akan benarnya kita. Dan belum tentu juga menjamin akan keselamatan kita. Jadi paham ini? Jadi sekalipun kita itu berjalan bareng bersama orang soleh, belum tentu kita itu akan soleh. Kenapa? Justru terkadang dekatnya kita dengan kebenaran, dekatnya kita dengan orang soleh, kalau hati kita itu enggan, justru akan lebih mengeraskan hati kita dan menjauhkan hati kita dari kebenaran. Kenapa? Karena kita terbiasa melihat kebenaran, demikian juga kita terbiasa untuk menolaknya. Seperti Abu Thalib pun juga sama, terbiasa melihat kebenaran, tapi terbiasa dia enggan.
maka jauhlah dia dari kebenaran, akhirnya dia masuk ke dalam apa? Neraka. Gimana Abu Thalib tidak tahu kebenaran sampai dia membuat syair yang sangat terkenal. Apa syairnya? Walaqad alimtu anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dinan. Itu pengakuan yang jujur yang dia ucapkan. Beliau mengatakan apa? Walaqad alimtu. Laqad dalam bahasa Arab itu adalah sebuah kalimat taukid, bukan tauhid, tapi taukid. Apa kalimat taukid itu? Yaitu kalimat sebuah keyakinan, penguatan. Sebuah menunjukkan kalimat pengakuan yang yakin. Walaqad, sungguh-sungguh. Benar, sungguh. Walaqad apa? Alimtu, pakai fi'il madhi sekalian. Maksudnya aku benar-benar sungguh mengetahui bahasanya yang dibawa Muhammad, yaitu agama Islam itu min khairi adyanil bariyati dinan. Itu adalah agama yang paling baik, agama yang paling benar, agama yang bisa membawa kepada orang yaitu kebahagiaan. Itu pengakuan yang tulus dari Abu Thalib. Tapi apa terusan dari syair tersebut? Walaulal malamatu. Kalau seandainya bukan karena cacian dari kaumku, kemudian hinaan dari kaumku, dan kalaulah bukan aku ini seorang pemimpin, latakhadtu dzalika dinan, pasti aku akan masuk ke dalam agama tersebut. Di sini ada faedah yang sangat banyak, ayolah ikhwan azani Allah wa yakum jami'an. Apa di antaranya? Bahwasanya ketika seseorang diberikan kemampuan, ketika seseorang diberikan kepemimpinan, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada orang tersebut, terkadang justru kelebihan yang Allah titipkan kepada dia itu terkadang menjadi penutup hidayah. Maka jangan sampai kita juga seperti itu gitu loh. Ketika kita diberikan kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita, itu justru menjadi penutup hidayah kita. Terbukti apa? Abu Thalib pun juga sama seperti itu. Fir'aun pun juga sama seperti itu. Qarun pun juga sama seperti itu. Demikian juga Haman pun juga sama seperti itu. Ataupun kaum-kaum setelah itu, ataupun kaum-kaum sebelum itu pun juga sama. Kaum Ad. Kaum Ad juga seperti itu. Kaumnya Nabi Soleh, kaumnya Nabi Hud pun juga seperti itu. Ketika mereka diberikan kemampuan, lihat kaum Ad. Kaum Ad itu diberikan kemampuan yang Masya Allah luar biasa. Sampai hari ini pun juga manusia tidak mampu mengungguli kemampuannya kaum Ad. Apa mereka? Yaitu memahat gunung. Gunung itu dipahat, dijadikan rumah, dijadikan istana, dan gunungnya itu batu semuanya. Tapi apa ukirannya, reliefnya sampai sekarang bisa dilihat dan semuanya rapi. Sampai para sahabat radhiyallahu taala anhum ketika perang Tabuk, mereka itu terkesima, terlena dengan apa? Bangunan kaum Ad. Sehingga mereka mendatangi tempat tersebut. Mereka pengen menuju ke tempat tersebut sampai mengambil air di sumurnya. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, janganlah kamu masuk ke tempat-tempat yang diadab. Kecuali kamu udah masuk dalam kondisi nangis, keluar pun juga dalam sama kondisi menangis. Nah ini ada perhatian, ada pelajaran yang penting bagi kita semuanya. Bahasanya kita tidak boleh mengunjungi tempat-tempat apa? Itu apa yang diadab. Itu wisata-wisata ke tempat-tempat orang musyrikin, nggak boleh. Antum pengen ke wisata ke candi tertentu gitu kan, maka nggak boleh itu. Kenapa? Rasulullah memerintahkan janganlah kamu masuk ke tempat tersebut kecuali dalam kondisi nangis, keluar dalam kondisi apa? Nangis. Nah besok kalau wisata jangan minta ke mana rencananya kalau wisata antum? Ke candi Ustaz. Kemana lagi? Nggak boleh. Mending wisata ke kuburan. Ya. Kuburan samping kita, bukan kuburan safar. Gitu. Kenapa? Tudzakirukumul maut. Karena kuburan itu bisa mengingatkan kita kepada apa? Kematian. Akan mengasah hati, akan melembutkan hati.
Nah itu ayyuhal ikhwah azani Allah wa yakum jami'an. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada suatu kaum, tapi justru Allah pengen mengadab dia dengan kelebihannya. Maksudnya di sini ada faedah yang sangat besar, yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala akan memintai pertanggungjawaban, yaitu dengan profesi kita. Itu faedahnya. Allah akan meminta pertanggungjawaban, yaitu apa? Dengan apa? Profesi kita. Apakah profesimu itu mendekatkan diri kepada Allah, ataukah justru profesi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu, kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepadamu, itu justru menjadikan kamu itu jauh dari hidayah, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai profesi kita itu menjauhkan kita dari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ya tidak ada bedanya kita dengan umat-umat yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti Abu Thalib tadi. Abu Thalib dia orang yang bersama Rasul, membela Rasul, membela Islam. Setiap hari bertemu Rasul, setiap hari bertemu Nabi Muhammad SAW, sang pembawa hidayah, sang pembawa Islam, sang pembawa kebenaran. Tapi bersamanya Abu Thalib bersama Rasulullah SAW justru menjadikan Abu Thalib jauh dari Islam, justru menjadikan Abu Thalib itu masuk neraka. Padahal dia setiap hari melihat kebenaran, setiap hari mendengar kalamullah, setiap hari dia melihat, menyaksikan bagaimana benarnya Islam yang dibawa Rasul. Kita saja yang jauh dari Rasul, kita berangan-angan hidup bersama Rasul. Tapi Abu Thalib yang setiap hari hidup bersama Rasul justru dijauhkan dari kebenaran. Maka dari sini bisa kita ambil faedah apa? Tadi bahasanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki hidayah kepada siapa saja yang Ia kehendaki dan kepada siapa saja yang tidak dikehendaki. Ada yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah kebenaran, ada yang tidak. Walaupun terkadang orang tersebut tidak mendapatkan hidayah kebenaran, terkadang kita dapati dia juga bersama orang yang benar. Maka ayyuhal ikhwah azani Allah wa iyyakum jami'an, sungguh kerugian yang sangat malang ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi perangkat hidayah, kemudian bersama orang-orang yang yaitu apa diberikan hidayah, tetapi apa justru kita jauh daripada hidayah. Semua itu bak seperti ungkapan di dalam bahasa kita apa? Bak seperti ayam mati di lumbung padi. Tahu ayam mati di lumbung padi? Itu ayamnya mati padahal di lumbung padi. Kenapa? Nggak bisa makan. Kenapa? Karena nggak tahu bagaimana cara makan. Atau kenapa? Justru tidak mengetahui, bingung kalau itu adalah makanan. Sama seperti kita. Mbak, seperti ayam mati di lumbung padi kalau kita itu jauh daripada hidayah kebenaran. Padahal setiap hari kita mendengar kalamullah. Padahal setiap hari kita membaca kalamullah. Padahal setiap hari kita melihat orang-orang yang berjalan di atas sabilillah. Tapi terkadang kita bingung. Terkadang kita tidak tahu. Atau terkadang kita enggan. Nah itu ayyuhal ikhwah azani Allah wa yakum jami'an. Maka dari situ bisa kita ambil faedah apa? Bahwasanya tadi Allah Subhanahu wa taala menghendaki hidayah. Kemudian apa? Terkadang hidayah tersebut ada yang Allah Subhanahu wa taala beri, ada Allah yang tidak diberikan, walaupun bersama orang-orang yang diberikan apa? Hidayah. Dari situ pula kita ambil faedah bahasanya hidayah itu dikatakan benar. Bahasanya hidayah itu sangat mahal. Melebihi dari harga-harga apapun di dunia ini yang mahal. Kemudian ayo ikhwah azani Allah wa yakum jami'an. Perkara yang penting selanjutnya adalah
adanya sebuah ungkapan bahasanya kita berjalan menuju hidayah, berjalan menuju hijrah, itu cuma butuh satu langkah. Tetapi tetapnya kita di atas hidayah itu butuh 1000 langkah. Nah, ini tolong dipahami kalimat ini. Kita berjalan menuju hidayah itu cuma butuh berapa tadi? 1 langkah. Tetapi konsisten berjalan di atas hidayah itu butuh 1000 langkah. Maksudnya apa? Hidayah itu perlu dirawat. Hidayah itu perlu dipegang. Hidayah itu perlu kita untuk konsisten di dalam menjalankannya. Nah, maka di antara doa Nabi SAW yang beliau panjatkan di dalam kesetiap harinya, beliau mengatakan apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Lihat loh, Rasul saja berdoa menggunakan kalimat ini. Padahal dia notabene seorang nabi. Apa doanya Rasul? Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qulubana, kuatkan hati-hati kami. Ala dinika wa ta'atik, di atas agamamu dan di atas ketaatanmu. Kenapa? Karena pada dasarnya hati ini lemah, mudah berbalik. Bukankah dulu para sahabat saja ada yang sampai murtad? Bukankah semenjak wafatnya Rasulullah banyak yang murtad juga? Kenapa? Karena hati ini sebenarnya hakikatnya lemah. Sampai para ulama mengatakan asyubhatu khattafah wal qulubu dha'ifah. Kenapa dikatakan qalbun, hati? Li'annahu yataqallab, karena hati itu mudah berbolak-balik. Qalb itu artinya membalik. Makanya kalau ada istilah tajwid iklab artinya apa? Iklab membalik juga. Mudah berbolak-baliknya hati. Sekarang itu muslim, bisa jadi sore itu menjadi apa? Kafir bisa. Rasulullah SAW memberikan warning. Badiru bil a'mali fitanan kaqat'il lailil mudlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Segeralah kalian itu ketika ada kesempatan beramal, bersegera beramal. Kenapa? Bisa jadi seseorang paginya muslim, sorenya sudah kafir, atau sorenya itu muslim, paginya sudah kafir pula. Kenapa? Karena lemahnya hati dan mudahnya hati berbalik. Maka di antara doa Nabi yang Nabi panjatkan di dalam setiap harinya, beliau mengatakan, Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa tsabbit qulubana ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku ya Allah di atas agamamu. Tetapkan hatiku ya Allah di atas ketaatanmu. Kenapa? Siapa saja hari ini yang melunturkan ketaatan, bisa dipastikan hatinya lemah. Kalau ketaatan itu semakin luntur, hati pun akan lemah, semakin lemah. Ketika hati lemah, dia mudah berbalik. Terlebih di dalam memegang hidayah itu berat. Rasulullah mengatakan, sayati 'alan nasi zamanun as-salihu fihim kal qabidi 'alal jamar. Kata Rasulullah, akan datang sebuah zaman orang yang soleh pada hari itu seperti memegang bara api. Memegang bara api panas. Kebenaran yang harus dipegang, wong panas. Tapi ketika dipegang panas, ketika dilepas itu akan hilang. Rasulullah memberikan perumpamaan orang yang di akhir zaman istiqomah di atas agamanya itu seperti memegang bara api. Tetapi kalau dilepas itu akan hilang. Dipegang panas, tapi harus dipegang.
Wong namanya kebenaran. Nah, ayo ikhwah azani Allah wa iyyakum jami'an. Perhatikan doanya Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa apa tadi? Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik wa ta'atik. Baca doa ini setiap hari kita ya ikhwah. Karena kita tidak tahu celah mana syubhat itu bisa memasuki kita. Karena kita tidak tahu celah mana hati kita itu bisa berbalik. Dan berbaliknya hati itu sur'ah, yaitu dengan cepat. Dan berbaliknya hati itu lembut, suhulah, mudah. Maka untuk membentengi agar hati kita itu terus di atas jalan istiqomah dan tidak mudahnya hati kita berbalik, maka panjatkan doa tersebut. Yaitu apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik wa ta'atik. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati. Tsabbit, kuatkan. Kuatkan. Karena yang bisa memberikan kekuatan hati adalah Allah. Dan ketika hati kita kuat di atas agama ini, maka tidak mudah tertimpa, terserang badai, yaitu apa? Yang mana badai tersebut punya potensi membolak-balikkan hati kita. Kita dapati sebagian tempat ayo ikhwah azani Allah wa jami'an. Betapa mudahnya kaum muslimin menjual agamanya, membalikkan agamanya, walaupun cuma sekedar apa? Bermodalkan apa? Makanan, sembako, super mie, minyak goreng dan sebagainya. Tapi apa? Dia bisa menjual apa? Agama. Kenapa? Karena tidak kuat di dalam apa? Memegang hidayah di hatinya. Sehingga apa? Mudah tertimpa, mudah membalik, bahkan mudah murtad. Isyarah ini sudah ada pada zaman dahulu. Lihatlah sebagian kaum muslimin dulu di zaman Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Mudahnya mereka murtad dengan alasan apa? Nabi sudah meninggal. Nabi sudah wafat. Ketika Nabi sudah wafat, ya sudah, saya balik ke agama yang lama. Lihat, itu orang zaman dahulu seperti itu. Apalagi kita. Terus apakah diri ini menjamin selamat? Tidak, ini belum tentu. Ayo. Maka panjatkan doa itu dengan tulus. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Di atas ketetapan agamamu ya Allah. Wa ta'atik, dan di atas ketaatan kepadamu. Setelah hati kita itu kuat, setelah hati ini tetap di atas hidayah, maka ketika kita mudah menerima hidayah dan kita itu kuat di atas hidayah, tentunya ketaatan pun akan mudah dijalankan oleh kita. Kita tidak sulit untuk melakukan apa? Sholat. Kita tidak sulit untuk rajin apa? Mendatangi masjid. Kita tidak sulit untuk mendengarkan apa? Kalam-kalam nasihat, mendengarkan kajian dan sebagainya. Kenapa? Karena kita memiliki dasar. Karena kita punya modal, yaitu apa? Mudahnya hati kita, kemudian tetapnya hati kita di atas hidayah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ketetapan kita di atas hidayah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Dan ingat, sekali lagi, hidayah itu adalah perkara yang paling apa? Mahal. Perkara yang paling mahal. Tidak Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada setiap insan, walaupun orang tersebut bersama, berjalan bersama orang-orang yang mendapatkan apa? Hidayah. Nah, sampai sini kalimat singkat yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi pencerah untuk kita semuanya, pencerah hati kita di dalam mengarungi hidayah ini. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh iya, fadal. Oh, lupa saya. Kalau ada tanya jawab, fadal, dipersilahkan. Pertanyaan. Masih pagi itu masih ini. Iya, dari ada. Fadal. Ada dengan ada yang mengatakan bahwa Rasulullah itu ketika istiqomah itu, Rasulullah dikatakan ubannya keluar gitu. Biasa ya. Iya. Uban sih gitu. Iya. Itu sebenarnya berasa seberat itu kan kita istiqomah ya. Artian ya menjaga diri kita itu untuk taat kepada Allah. Memang betul, tapi Rasulullah SAW diriwayatkan ubannya tidak lebih dari berapa? 3 ya kalau tidak salah ya. Rasulullah apa? Ubannya itu tidak banyak, cuma bisa dihitung jari. Saya lupa itu Rasulullah. Ubannya tidak keluar dari berapa? 3 atau 7 itu Rasulullah. Saya lupa. Saya lupa. Tetapi ya memang betul Rasulullah SAW di dalam menjaga hidayah itu butuh modal yang kuat. Apa modalnya? Keyakinan, keimanan yang sangat kuat. Ketika seseorang memiliki keimanan yang sangat kuat, maka semuanya akan dimudahkan oleh Allah melewati rintangan walaupun rintangan itu berat. Lihatlah Rasulullah SAW diboikot berapa tahun sampai tidak makan. Sampai Rasulullah SAW makan dengan makanan seadanya setiap hari puasa tidak mendapatkan air. Lihatlah Rasulullah ketika menjalankan sholat, punuknya dilempari dengan tai onta, mohon maaf. Lihatlah Rasulullah SAW diburu dengan kematian setiap hari. Lihat loh, Rasulullah diburu dengan ancaman kematian itu setiap hari, bukan sepekan sekali diteror, di SMS diteror, tidak. Setiap hari didatangin dan diburu dengan kematian. Sampai puncaknya Rasulullah di dalam perang Badar, beliau sampai mengatakan, intahlik hadhil isabah lan tu'bad fil ardi abadan. Ya Allah, seandainya engkau membinasakanku hari ini juga, pasti kamu tidak akan disembah. Saking mentoknya doa Rasul. Kalau Rasulullah setiap hari diintimidasi, disiksa, itu